Angkatan bersenjata Yaman kembali meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan salvo rudal balistik ke wilayah Israel pada Selasa 14 November. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Sari membenarkan bahwa pihaknya menargetkan situs-situs sensitif di Eilat, di mana situs itu dibangun di atas reruntuhan al-Rashras, Palestina, hanya 24 jam setelah operasi militer lainnya. Ia juga menegaskan bahwa Angkatan bersenjata Yaman akan mulai menerapkan arahan dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap kapal Israel manapun di Laut Merah. Lebih lanjut, Sari menggarisbawahi bahwa Angkatan bersenjata Yaman tidak akan ragu untuk menargetkan kapal Israel manapun di Laut Merah, bahkan di tempat manapun yang berada dalam jangkauan mereka. Sebelumnya, pemimpin gerakan Ansarullah di Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, menegaskan bahwa Angkatan bersenjata Yaman akan mengalahkan kapal-kapal Israel di Laut Merah. Bahkan ia bersumpah akan menargetkan kapal tersebut kapanpun saat ada peluang. Amerika Serikat kini menjadi sekutu terdekat dari Israel dalam perang melawan Hamas. Hal ini pun menjadikan pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah pun terancam. Sebab kedua pasukan di negara tersebut kini diserang tanpa henti sejak 17 Oktober lalu. Tercatat bahwa pasukan Amerika Serikat telah diserang sebanyak 55 kali. Wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan pada Selasa 14 November bahwa ada 27 serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak. Sementara di Suriah telah diserang sebanyak 28 kali. Ia juga memberikan informasi terkini terkait jumlah korban dari serangan tersebut. Singh mengatakan total ada 59 personel Amerika Serikat yang mengalami cedera dalam kategori TBI atau cedera otak traumatis. Selain menyerang pasukan, perlawanan Islam di Irak juga menargetkan pangkalan militer milik Amerika Serikat. Diketahui, pangkalan maupun pasukan Amerika Serikat mulai dikempur setelah Washington menyatakan dukungannya untuk mendukung Israel. AS bahkan telah mengirimkan berbagai bantuan dalam bentuk senjata hingga pasukan ke Israel. Tentu hal ini memicu adanya perang yang semakin meluas hingga menyebar ke berbagai negara. Houthi pasukan Yaman memberikan ancaman kepada Israel pada Selasa 14 November. Pasukan itu menegaskan bahwa pihaknya menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia menegaskan tak akan ragu untuk menargetkan kapal Israel manapun di Laut Merah atau di tempat lain manapun yang dapat dijangkau oleh kelompok mereka. Selain itu, pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi juga menegaskan hal serupa dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dan mencari kapal Israel di Laut Merah, terutama di Bab al-Mandab dan dekat perairan regional Yaman. Yaman pun juga merilis sebuah video dan poster yang berisi ancaman penyerangan terhadap kapal-kapal tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah kapal yang ditargetkan di sebuah lautan. Kapal itu meledak hebat hingga terjadi kebakaran. Video itu menunjukkan seakan kapal yang binasa tersebut merupakan kapal milik Israel. Video itu pun disertai dengan ancaman yang menyebut tidak ada kesempatan untuk Israel melarikan diri. Selain itu, dalam poster yang beredar terlihat foto kapal Israel yang terbakar. Dalam tulisan poster itu berisi ancaman bahwa mereka akan menenggelamkan kapal-kapal milik Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kini diserang dari berbagai sisi oleh pasukan pembela Palestina, di mana hal itu terjadi setelah Houthi, pasukan dari Yaman menegaskan bakal menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah. Diketahui bahwa Israel kini telah melawan Hamas di jalur darat yang ada di Gaza hingga tepi barat Palestina. Selain itu ada pasukan Brigade Al-Quds yang merupakan sayap militer bersenjata Jihad Islam Palestina atau PIJ. Kemudian Israel juga terlibat perang sengit yang berada di Lebanon dengan Hizbullah. Pasukan Lebanon itu terus menyerang perbatasan Israel melalui udara. Kini perairan Israel pun turut terancam setelah Houthi menyatakan untuk mengincar kapal-kapal IDF di Laut Merah. Pernyataan itu ditegaskan oleh pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi dalam pidatonya pada Selasa 14 November. Ia menegaskan bahwa pihaknya memantau kapal-kapal Israel di perairan yang penting secara komersial, bahkan kapal-kapal yang tidak memiliki bendera Israel.
sebab kapal-kapal Israel kini sedang berkamuflase dalam pergerakannya di Laut Merah. IDF tidak berani mengibarkan bendera hingga mematikan alat identifikasi. Oleh karena itu, Yaman akan mencari dan memverifikasi kapal milik Israel dan tanpa ragu akan menghancurkannya. Putra Presiden Israel Isaac Herzog rupanya ikut berperang di jalur Gaza. Namun putranya tersebut kini dikabarkan telah hilang kontak dengan keluarga sejak pertempuran pecah 7 Oktober lalu. Kabar ini diungkapkan oleh istri Isaac Herzog, Michelle Herzog, pada Senin 13 November dalam wawancara dengan saluran radio Kan Reset Bet. Diketahui bahwa sang presiden memiliki 3 orang putra, yakni Noam Herzog, Matan Herzog, dan Roy Herzog. Satu di antara dari mereka pun diterjunkan dalam pertempuran melawan Hamas Palestina di Gaza. Michelle mengaku ia sudah tidak pernah lagi melakukan kontak dengan anaknya tersebut. Namun ia optimis bahwa dirinya memiliki harapan terhadap putranya. Meski begitu, Michelle tidak menyebutkan siapa di antara ketiga anaknya yang ditugaskan dalam pertempuran di jalur Gaza. Berbeda dengan anak dari Isaac Herzog, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru tak ikut berperang. Ia adalah Yair Netanyahu yang kini justru hidup nyaman di Florida, Amerika saat negaranya sedang panas berperang. Yair berada di Florida sejak April 2023 lalu. Hal itu dikarenakan Yair kerap mengunggah konten yang menghasut di media sosial. Bahkan akibat ulahnya itu, Yair sempat digugat beberapa kali karena pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Benjamin Netanyahu melarangnya untuk menerbitkan postingan tersebut dan memilih pergi ke Florida. Perang Hamas dan Israel hingga kini masih memanas. Di tengah sengitnya perang ini, Iran memamerkan senjata terbaru dan tercanggih. Senjata tersebut berupa sebuah drone tempur bernama Shahid 149 Gaza. Shahid 149 Gaza adalah kendaraan udara tempur tak berawak atau UAV Iran yang dioperasikan oleh Garda Revolusi Iran. Drone ini dinamakan Gaza guna menghormati para perjuangan rakyat Palestina. Drone Gaza adalah UAV dengan daya tahan lama di ketinggian yang serupa dalam ukuran, bentuk, dan peran dengan MQ-9 Reaper Amerika. Gaza adalah pesawat yang lebih besar, lebih berat, dan lebih mampu dibandingkan Shahid 129 sebelumnya yang mirip dengan MQ-1 Predator. Pesawat ini memiliki durasi penerbangan hingga 35 jam. Jangkauan drone ini mencapai 2.000 km atau 1.200 mil dengan kecepatan jelajah 350 km per jam. Tak main-main, drone ini mampu membawa 13 bom dan 500 kg peralatan elektronik. Ini UAV Iran pertama yang ditenagai dengan mesin turboprop. Drone yang diluncurkan pada Mei 2021 itu lulus uji terbang pada April 2022. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam telah melaporkan sejumlah keberhasilannya melawan Israel selama serangan di Gaza pada Selasa 14 November. Dalam keterangan Al-Qassam dijelaskan bahwa mereka telah membunuh 9 tentara Israel dan 22 kendaraan militer hancur hanya dalam sehari. Al-Qassam mampu menumpas pasukan tersebut di sepanjang garis penyerangan. Selain melibas 9 tentara Israel dan 22 kendaraan, Hamas kini memiliki strategi serangan baru. Mereka menyerang perkumpulan tentara Israel di Beit Hanon, jalur Gaza Utara dengan menggunakan mortir. Selain itu, Al-Qassam juga menghantam pasukan Israel dengan sistem rudal racun yang tangguh. Ketepatan efektif kelompok ini berlanjut dengan serangan terhadap 3 kendaraan Zionis di sebelah barat kota Gaza. Mereka menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan menggunakan rudal Al-Yasin 105 yang kuat. Ketika ketegangan meningkat, tindakan Al-Qassam ini menandakan respons tangguh terhadap agresi brutal Israel di jalur Gaza selama 39 hari terakhir. Diketahui hingga saat ini perang Hamas dan Israel masih terus memanas, di mana perang yang dimulai pada 7 Oktober itu pecah saat Hamas melakukan serangan besar-besaran di Israel. Bahkan akibat serangan itu membuat lebih dari 1.400 warga Israel meninggal dunia. Houthi pasukan Yaman mengancam bakal menyerang Israel habis-habisan. Tak tanggung-tanggung, Houthi akan menyerang Israel baik di darat, laut, bahkan udara. Mereka juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki ratusan ribu pasukan tangguh yang siap memerangi Zionis dan Amerika.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Informasi Ansarullah Nasreddin Amir pada Selasa 14 November. Ia mengatakan bahwa di darat pihaknya tidak memiliki perbatasan dengan Palestina yang diduduki. Oleh sebab itu, mereka tidak akan ragu untuk menyerang Israel di darat dan melenyapkannya. Amir menegaskan ratusan ribu pejuangnya itu merupakan prajurit yang berani, tangguh, terlatih, dan berpengalaman dalam perang.